Dibom sekaligus, pejuang Palestina hancurkan kendaraan militer Israel di tepi barat. Satu kendaraan canggih militer Zionis Israel mengalami kerusakan pada Ahad, 21/7, dini hari ketika pejuang Palestina dari Brigade Al-Qassam Hamas dan faksi perlawanan lainnya menyerang pasukan pendudukan di kota Tubas, tepi barat. Dua tentara pendudukan juga dilaporkan terluka dalam aksi perlawanan tersebut. Menurut sumber setempat yang dikutip Pusat Informasi Palestina, dua tentara itu menderita luka-luka dan satu kendaraan militer mengalami kerusakan ketika pejuang Palestina menghujani mereka dengan peluru dan meledakkan alat peledak di kendaraan mereka. Bentrokan bersenjata dimulai di Tubas setelah sejumlah tentara Zionis Israel menyerbu jalan-jalan kota dan menyerbu rumah-rumah warga Palestina. Saksi mata melaporkan, melihat kendaraan lapis baja yang dikenal sebagai Nimr ditarik setelah mengalami kerusakan selama kejadian tersebut. Para pejuang baik di Gaza maupun tepi barat hingga saat ini masih terus melakukan perlawanan kepada pendudukan Zionis Israel meski di tengah keterbatasan dan kesulitan akibat genosida dan penjajahan yang terjadi di Palestina. Kuasa hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbun menyatakan yakin Pengadilan Tata Usaha Negara, PT.UN, Jakarta berwenang untuk mengadili gugatan terhadap KPU RI terkait perbuatan melawan hukum pada Pilpres 2024. Gugatan yang diajukan PDIP adalah perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara pemilu. Sangat salah, jika PT.UN tidak berwenang, karena kami bukan mempersoalkan hitungan suara, tetapi kami menggugat tindakan atau perbuatan orang melakukan atau tidak melakukan, itu konsep tun, kata Gayus ditemui usai sidang di PT.UN Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Gayus menegaskan, bahwa gugatan yang terregister dengan nomor perkara 133-GTF-2024 PT.UN Jakarta ini berbeda dengan gugatan sengketa pemilu yang ada di Mahkamah Konstitusi maupun di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu. Ia menjelaskan pihaknya mempersoalkan perbuatan melawan hukum saat KPU RI menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PU21 2023, yakni perihal syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Ketika itu, imbuh dia, KPU tidak menaati pasal 10 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mengatur bahwa tindak lanjut atas putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden. Ketua KPU yang lalu itu, Hashim Asyari, mengirimkan putusan MK itu atau permohonan agar dipakai sebagai peraturan sah ke Menteri Hukum dan HAM, Menkumham. Oleh Menkumham diarahkan kembali sebagaimana undang-undang, yaitu ke DPR, katanya. Namun, menurut Gayus, KPU tetap saja tidak menindaklanjuti putusan MK nomor 90 untuk diterjemahkan ke dalam peraturan KPU melalui DPR terlebih dahulu. Inilah yang saya anggap sebagai pelanggaran hukum oleh penyelenggara negara dengan kewenangannya dan merugikan masyarakat karena tidak menaati undang-undang, ujar dia. Pada perkara ini, PDIP meminta PT.UN Jakarta menyatakan tindakan KPU sebagai penyelenggara pemilu 2024, sepanjang mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah, onrek matigi overheads daat. Tindakan KPU yang dipersoalkan oleh PDIP, pada intinya, yaitu tidak menolak pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden peserta pemilu 2024.
Dalam petitumnya, PDIP juga meminta agar PT UN mewajibkan KPU untuk tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan sepanjang berkaitan dengan kepentingan pelantikan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 atas nama Raka Buming Raka. Jika gugatan tersebut dikabulkan, imbuh gayus, muncul kemungkinan hanya Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden RI 2024-2029. Sementara wakil presidennya dipilih berdasarkan mekanisme di MPR. Bisa begitu, karena Pak Prabowo tidak ada cacat, tidak ada yang salah di Pak Prabowo. Tapi soal MPR, silakan, MPR kan bukan punya pimpinan saja, MPR itu punya seluruh rakyat Indonesia, kata dia. KPU RI melalui kuasa hukumnya, Saleh, juga optimistis menang melawan gugatan PDIP di PT UN Jakarta terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam Pilpres 2024. Menurut Saleh, materi gugatan PDI Perjuangan telah selesai di Mahkamah Konstitusi, MK, melalui putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, yang diajukan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dengan adanya putusan MK itu, PT UN ini sebenarnya tidak berwenang. Itu yang sudah kami ajukan eksepsi terkait dengan kewenangan absolut bahwa PT UN Jakarta ini tidak berwenang mengadili perkara yang pernah diadili di MK, ujar Saleh saat ditemui di PT UN Jakarta, Kamis. Saleh menganggap gugatan PDI Perjuangan di PT UN terkait dengan pencalonan Gibran Raka Buming Raka memiliki kemiripan dengan dalil-dalil permohonan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud ketika menggugat hasil Pilpres di MK. Ini sudah dilakukan penilaian oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, kemudian dari penggugat, PDI Perjuangan, masih membawa persoalan ini di PT UN Jakarta, ucap Saleh. Di samping itu, kata dia pula, pihak yang berhak mengajukan gugatan terkait dengan sengketa proses pemilu ialah pasangan calon, bukan partai politik. Hal tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selama proses berlangsung mulai dari awal pendaftaran sampai ke ujung penetapan atau putusan yang dilakukan oleh MK, tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dengan pencalonan Gibran Raka Buming Raka, tuturnya.